Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat renungan harian Toraya edisi Sabtu 5 November 2022. Kita akan memulai kehidupan kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan kemurahan-Mu Engkau nyatakan memberikan waktu, bahkan menganugerahkan hidup yang baru kepada kami pada saat ini. Kami akan memulai kehidupan kami Tuhan. Namun kami sadar akan keterbatasan kami. Kami berseru dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu lewat persekutuan kami pagi ini Tuhan. Berikan hikmat kepada kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Allah Bapa dalam sorga, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Hagai, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, Aku ini menyertai kamu." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema kita pada pagi ini diberi judul, Aku menyertai kamu. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana pandangan kita bila melihat ada gedung gereja yang reot atau terhenti pembangunannya, sementara rumah pribadi dari warga jemaat di sekitar lebih mewah dan lebih indah? Tentu ada beragam alasan. Bait Allah dalam perikop ini sudah terhenti dibangun selama 16 tahun. Karena semangat umat yang suam-suam kuku, acu tak acu sehingga terjadi kemandekan. Hal inilah yang menjadi kritik Nabi Hagai. Akibatnya mudah bagi orang Samaria menciptakan pertentangan yang berakhir penundaan pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, penyertaan Allah dinyatakan melalui pengutusan Nabi Hagai dan Sakaria untuk membakar semangat umat agar pekerjaan pembangunan rumah Allah dilanjutkan. Kendati selalu ada hambatan, Bait suci penting bagi orang Israel karena berfungsi sebagai pusat pemberitaan firman dan penyembahan. Juga menjadi simbol kehadiran Allah, simbol identitas kebangsaan, dan lambang pengharapan Israel. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, sekarang ini tubuh kita disebut Bait Kudus sehingga segala keberadaan kita, pekerjaan dan pelayanan kita sejatinya juga merupakan bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Maka kita perlu selalu mawas diri. Jangan sampai kita acu tak acu dan mengabaikan pekerjaan Tuhan. Kita perlu mengingat bahwa berfokus terlalu besar kepada ego pekerjaan sendiri dan tidak memerhatikan pekerjaan Tuhan dapat berakibat timbulnya konflik dalam diri sendiri maupun pertentangan dalam jemaat.
Karena itu, teguran Allah hendaknya dilihat sebagai kasih penyertaannya untuk membangkitkan semangat melayani Tuhan. Penyertaan Allah akan tampak melalui pekerjaan pelayanan Tuhan. Hidup ini singkat, maka layanilah Tuhan selagi ada kesempatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menganugerahkan waktu yang begitu indah bagi kami, di mana kami mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami ya Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami pada saat ini untuk melihat hidup ini sebagai sebuah anugerah, dan di dalamnya ada kesempatan untuk menyatakan sebuah tugas dan tanggung jawab, menyatakan pelayanan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Kami sadar akan batas waktu kami Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau menopang kami Tuhan. Menuntun kami sehingga kami tetap dimampukan mengangkat tanggung jawab, menyelesaikan seluruh rencana kehidupan kami. Dan semuanya itu kami dasari dalam firman-Mu Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.